saudara. Oke, mana dirinya? Halo Kak Iskandar. Halo Kak Iskandar. Coba pakai headset. Oh, pakai headset. Saya nggak dengar nanti suaranya di sini. Halo Kak Iskandar. Nggak ada suara tak? Aduh. Kak, gabung Kidul di Instagram. Masuk Kidul di live. Di live baru nanti saya request. Masuk Kidul di live Instagramnya Smart FM. Masuk di live Instagramnya Smart FM. Baru nanti saya request ke kita. Oke. Audionya belum connect dia. Oke. Udah? Audionya belum connect. Tunggu. Kenapa ini dia komenin nggak mau? Nah, coba cek. Udah. Oke, cek. Dia ada suara tak? Sudah. Dia ada suaranya. Kak, bisa yang dibuka bisa ya? Masuki di IG Live-nya Smart FM, Kak. Tunggu. Saya end dulu saya end. Cek. Ada.
saya rubah begini. Oh. Masuk. Udah, sudah oke. Sudah masuk suaranya di YouTube, kita sudah tersambung di YouTube. Oke, nah Iya. sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung di Instagram Live Smart FM Makassar dan juga di YouTube Smart FM Makassar. Selamat datang di program Senin Inspiration. Ini adalah program talk show mingguan setiap hari Senin yang menghadirkan pelaku usaha UMKM khususnya dan juga anak-anak muda inspiratif yang ada di Makassar gitu ya.
Em, dan untuk sore hari ini kita mengundang spesial sekali Iskandar Cita, seorang owner dari Kampung Merdeka. Dia juga ini sosok di balik apa itu Kak? Yang orang jual-jual, yang orang suka jual-jual itu apa? Makassar Day yang banyak di banyak. Oke, bantu di share Kakak. Oke, teman-teman juga boleh share pengalamannya di kolom komentar nanti ya. Tapi sebelum itu, nah tema kita sore ini kan soal ini ya, income pasti dengan modal minim di masa pandemi. Ini kayak jadi tantangan juga bagi banyak pebisnis gitu ya, banyak yang harus terpaksa merumahkan karyawannya gitu karena kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, saya pengen tahu dulu sejauh ini boleh singkat aja perjalanan Kampung Merdeka sampai sekarang udah terhitung berapa tahun nih Kak? Sudah 2020 sekarang. Sudah 8 tahun. 8 tahun ya. Masih baru. Oke, kalau manusia berarti sudah SD mi. Mau masuk SMP. Mau masuk SMP. Oke. Nah, apa yang berubah kemudian semasa pandemi ini dari keseharian, kemudian juga spesifik untuk Kampung Merdeka sendiri? Yang pertama, ya kita mungkin tahun ini tidak sepadan tahun yang lalu. Sudah harus menerima kenyataan yang sebenarnya tahun ini tidak waktunya panen, karena di bisnis spesial itu kan sekali setahun dia panennya, dan kita harus menerima apa adanya sekarang, menjalani. Tapi setelah PSBB dilonggarkan yang kontroversi itu, kita juga jalani ya, tapi sesuai dengan protokol yang apalagi protokol Kesehatan yang berlaku ya. ya berlaku. Tapi kita makanya sekarang kan ini istilahnya mau new normal, istilah barunya New normal. new normal. Cie. Jadi kan kalau bahasa Indonesia kenormalan baru. jadi sekarang kita harus tentunya kita harus sadar dulu kondisi sekarang adalah kondisi seperti masa perang. Jadi kita harus merubah strategi. Ini kan masa krisis. Jadi sekarang kan selama ini kita juga andalkan di retail offline ya. Kita harus berpindah ke maksimalkan lagi ke online. Terus kita bisa menyederhanakan tim, membuat betul ya. Efektif dan efisien supaya bisa berjalan dengan maksudnya serendah-rendahnya biaya kos, semaksimalnya laba. Itu aja. Jadi kita mau mencari terus strategi baru bagaimana labanya bisa lebih bagus, terus secara biaya operasionalnya bisa ditekan, seperti itu. Oke, berarti kalau dibandingkan sebelum pandemi sama saat pandemi kayak sekarang, berapa persen online offline-nya? Dulu kan masih 50-50%, sekarang sudah 90-10%. 10% yang offline, 90% ke online-nya. Seperti itu. Jadi untungnya sejak dari awal Merdeka, kita jalur distribusi memang kita sudah siapkan jalur online. Jadi kalau apabila terjadi kondisi seperti ini yang tidak bisa offline dan bisa maksimal offline, jadi kita mainkan di online. Sekarang pun saya punya strategi di toko sudah kalau di Makassar bisa diantarkan langsung ke rumahnya. Misalnya online, jadi online to offline. Oke. Berarti itu salah satu strategi juga untuk bertahan ya, untuk mempertahankan bisnis begitu ya. Nah, berbicara soal topik kita sore ini, Kak Iskandar, ini kan topik kita soal income pasti dengan modal minim di masa pandemi. Iyalah, waktu di-upload aja pertama kali
gitu ya, udah banyak yang nge-DM ke Instagram kita gitu, dan ternyata antusiasnya luar biasa. Walaupun ini yang nonton belum banyak. Ya, nanti kan Iya. di save toh, Iya, 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 kalau iya. orang lagi persiapan buka puasa atau bikin jalan kote, Iya, cari iya. jalan kote, pisang hijau, terus di luar kan anak kan. Nah, tadi itu saya mau tanya juga, oke, perubahan strategi gitu ya, yang tadinya online offline 50-50, sekarang lebih besar ke online 90%, 90-10. Itu perubahan strategi. Nah, banyak juga sekarang itu kayak pelaku-pelaku bisnis yang terpaksa pivot gitu. Mencari alternatif lain, jualan Peluang baru. peluang-peluang baru begitu ya, untuk bisa tetap survive. Apakah Kampung Merdeka juga atau unit-unit bisnis yang lain juga seperti itu? Ya, awalnya juga seperti itu. Artinya kan ini masa apalagi krisis. Jadi kita sempat juga main di masker, tapi sudah seperti sekarang main di masker, main di hand sanitizer, Hand sanitizer. hand sanitizer. Nah itu kita sudah sempat main di situ, cuma karena pas sudah orang ramai masuk, kita langsung sudah keluar. Terus tapi kalau hand apa tadi? Hand sanitizer. Sanitizer itu masih ada. Jadi sempat main begitu dulu awalnya ketika panik, apalagi terjadi kepanikan. Karena pada saat itu terjadi kepanikan publik, akhirnya orang punya daya beli itu berkurang, bahkan sampai tidak ada orang yang beli. Nah, UKM kan itu berharapnya selalu harian. Nah, jadi pada saat itu kami berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu memang orang masih kurang lakukan jualan itu, kita sudah masuk. Nah, pada saat sudah ramai kita sudah keluar. Kecuali kenapa masih kita masih main di hand karena itu masih istilahnya gimana ya, masih menjadi kebutuhan. Masih kurang. Ya masih kebutuhan, masih kurang pemainnya karena tidak semudah itu diproduksi. Iya, oke. Oke. Nah, sorry. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, tolong dulu Mail. Nah, itu kita kan sekarang itu juga selain itu cari-cari peluang baru kan, juga meminimalisir seperti manajemen keuangan itu yang lebih meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu begitu ya. Karena saya pernah mengikuti beberapa webinar, apalagi soal finansial di masa pandemi seperti ini. Yang paling penting adalah sekarang cash gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih, apa bukan strategi sih, yang tips mungkin yang pernah dilakukan atau yang pernah dijalani oleh Kampung Merdeka sendiri, Kak Iskandar sendiri, untuk bisa meminimalisir hal-hal yang nggak perlu. Kita benar-benar ngepres nih, modal yang keluar harus sedikit, harus benar-benar sedikit, dan bisa menghasilkan income yang bisa dikatakan lumayan gitu. Oke. Pertama dari apalagi selama masa pandemi ini kita bisa kenal dan bisa mengukur mana operasional yang harus ditekan. Bahkan kita sudah akan bisa melihat mana operasional yang tidak perlu. Nah, jadi pertama pasti kita harus berpikir, petakan dulu. Maksudnya kita bisa di waktu yang tenang ini kita petakan mana sih operasional yang tidak begitu penting. Terus sampai kalau sekarang ini saya sudah pakai metode, bahkan karena nama masa pandemi saya harus berbagai menggunakan metode bagi hasil kepada tim saya. Jadi tergantung penjualan. Karena kenapa? Kita ini sama-sama mau makan semua. Nah, jadi kalau tidak laku berarti kita sama-sama makan. Kalau laku kita sama-sama makan. Seperti itu. Jadi itu dulu. Jadi kita ketemu semua di sana ini. Nanti ada dari labanya setiap penjualan itu kita kan harus masukkan di operasional. Jadi operasional kan misalnya listrik, air, dan sewa.
Nah, misalnya untuk operasional gaji saya bukan untuk bagi hasil, kenapa supaya kita sama-sama, karena ini kondisinya sudah tidak pasti dan saya katakan peraturan ini pasti sudah pasti seperti itu. Itu yang saya lakukan untuk strategi ini. Terus itu kan untuk UKM, kalau untuk bisnis yang lain kan yang biasa untuk jangka panjang atau buy forward itu kan itu tidak bisa kita pakai strategi seperti itu. Jadi memang high risk, high recipe seperti itu saja. Oke, high risk, high rezeki ya. Iya. Oke, berarti strategi yang sekarang yang cukup efektif mungkin dirasakan juga oleh Kampung Merdeka begitu, strategi bagi hasil ya. Berapa yang laku itu yang dibagi begitu ya, dengan menekan kos-kos lain yang tidak penting. Iya, karena bank biasa kan yang tidak penting. Terus kalau saya sih, kalau memang mau main di ads atau main anggarkan dari iklan, harus setiap di sini dimaksimalkan bagaimana caranya setiap uang yang keluar harus dipastikan kembalinya berapa. Jangan asal bakar-bakar. Sekarang bukan waktunya untuk awareness dulu. Sekarang waktunya untuk sales saja. Di mana ada sales saja dulu. Oke, tapi awareness-nya kita kurangi dulu. Tapi kan kalau misalnya sale, oke lah kalau go online gitu ya Kak ya. Go online untuk sale kita juga tentu perlu promosi gitu. Nah, kalau Iskandar Cita sendiri melihat apakah memang go online ini adalah strategi yang pas gitu ya untuk betul-betul kita punya modal yang sedikit, yang minim dan mendatangkan income yang oke. Nah, tergantung juga dari posisi bisnisnya sebenarnya. Jadi terus terang kan kebetulan saya sempat di awal pas masa pandemi itu 3 hari sekitar bulan cukup seminggu lah. Nah itu saya membuka usaha makanan. Nah pada saat itu kan pada saat bisnis baru itu kita butuhkan awareness. Nah, pada saat kita mau memperkenalkan, nah sementara kondisi begini, ini kan harus punya fase panjang, kita harus punya case besar. Nah, kalau seperti kondisi begini, apalagi menurut saya adalah ini perjudian besar kalau seperti saya hanya mau bakar uang di awareness saja. Nah, akhirnya saya memilih putuskan untuk tutup itu. Fokus kepada bisnis yang masih bisa saya maksimalkan dengan kondisi yang ada, yaitu bisa dimainkan di online. Itu saya maksimalkan, akhirnya alhamdulillah bisa bertahan hidup sampai sekarang bisa makan. Nah, soal makanya saya bilang tergantung kondisi bisnisnya. Kalau yang masih awal, kalau saya sih mending istirahat dulu. Tapi kalau kita memang banyak uang cashmu, panjang memang nafasmu, oke silahkan lanjut. Kalau yang karena artinya kalau panjang cashmu besar, silahkan lagi. Tapi kalau seperti cashmu juga tipis, mending cari ini bisnis yang bisa perputarannya cepat. Nanti kondisi ada bisa stabil, barulah kita mainkan lagi, kembali lagi menggunakan strategi yang strategi yang berdasarkan dengan diawali dengan awareness dulu baru sales. Sekarang kita cari sales dulu, apa bisa dijual dulu. Dan jangan gengsi. Biasa pas orang semua makan. Iya. Sembako, Cak. Sekarang itu orang pokoknya jangan gengsi-gengsi, apapun bisa dijual. Yang penting jangan jual diri ya. Ya. Yang penting oke. Nah, saya mau konsen dulu ke Kampung Merdeka. Kampung Merdeka kan bisnisnya adalah clothing gitu ya. Nah, ini kan memang seharusnya masa-masa apalagi bulan puasa seperti ini, seperti yang Kak Iskandar tadi bilang, ini masa-masa panen sebenarnya, tapi itu di tahun ini tidak terjadi begitu ya, kurang lah begitu. Kalau Kak Iskandar sendiri melihat orang-orang tuh prefer sekarang konsumsinya apa gitu, apalagi dan kondisi bisnis clothing sekarang ada di level yang mana, ada di kondisi seperti apa gitu, kalau misalnya mau digambarkan. Iya, oke, siap. Di rumah sakit. Oh. Iya. Siap. Jangan milih UGD, ada yang menunggu di situ. Oke. Siapa yang sakit, Kak? Orang tua ibu lagi habis operasi, jadi saya harus jaga dulu di sini. Oh. Makanya, ya lanjut. Oke, luar biasa ya. Semoga ibunya cepat sembuh ya, Kak.
Ya. Kayak tadi saya Lanjut, bilang. lanjut pertanyaannya. Nah, Ya. kan Kampung Merdeka sendiri kan ini bisnis clothing gitu ya kak ya. Nah, Ya. sekarang kayak tadi kakak bilang ini tuh masa-masa sebenarnya masa-masa panen, tapi itu tidak terjadi di bulan puasa yang sekarang begitu. Nah, kalau kita melihat bisnis clothing sekarang bukan hanya Kampung Merdeka ya, tapi banyak begitu di Makassar khususnya. Kondisinya tuh atau keadaannya tuh sekarang ada di posisi yang seperti apa sih, yang untuk kalau bisa digambarkan begitu, dan orang lebih prefer untuk kemana sebenarnya, menghabiskan uangnya kemana? Ya, tergantung juga segmen pasarnya. Nah, sekarang juga kan kalau anak-anak muda juga udah peduli pandemi kan, dia terserah saja. Nah, biasanya ini anak muda masih mau cari baju baru. Bisa ada potensi. Nah, anak muda ini mungkin anak yang sekolah. Karena apalagi sekarang barusan habis THR-nya PNS tuh. Jadi pada PNS itu anak-anak yang tuanya PNS itu ada dapat lagi THR, dia tidak pakai belanja. Karena mulai dari start kemarin itu hari Minggu mereka sudah prefer untuk beli baju. Tapi orang-orang umur 30-an ke atas kayaknya sudah daya, apalagi nafsu untuk belanjanya sudah mulai berkurang. Tapi umur-umur yang sekitar 15, 12 tahun, 15 tahun sampai 30 range-nya masih ada keinginan untuk sudah ada turun Pak. Halo? Yap. Ya. Nah, untuk umur yang 15 sampai 30 masih ada keinginan untuk berbelanja, tapi umur dari 30-an ke atas sudah mulai bijaksana. Artinya bila lihat ke kondisi sekarang lagi susah. Tapi anak-anak ini ya, yang anak-anak terserah tidak peduli Pak. Karena kemarin salah satu toko saya juga lihat, saya lewat di Makassar, orang antri di depan tokonya masih sudah banyak mulai antri. Tapi itu anak-anak yang umur 15 sampai 30-an tahun itu masih ada untuk masuk bisnis. Saya melihat potensi, tapi walaupun tidak semaksimal dulu, kalau khususnya di Makassar ini kan orang yang datang belanja di Makassar waktu tahun sebelumnya kalau tidak ada pandemi itu bukan hanya dari Makassar, tapi dari seluruh Sulawesi. Ya biasanya begitu, mereka datang dari apalagi bersamaan keluarganya dari daerah pergi ke Makassar hanya untuk berbelanja baju. Itu sebenarnya waktu untuk panen, tapi kalau sekarang kayaknya kan mereka pada ditahan di setiap daerah. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan saja yang ada di Kota Makassar yang habis cair THR-nya. Nah, itu saja yang dipakai sampai begitu saja gambarannya. Penting intinya tidak maksimal lah, janganlah harap mau makan banyak. Oke. Seperti itu. Yang penting masih bisa bertahan aja lah ya, gitu ya. Iya bertahan ya bertahan aja. Bisa walaupun bisa bernapas lah. Iya. Kayaknya itu dari tadi kata-kata yang selalu kita ulang-ulang ya. Kita harus banyak bersyukur saja lah. Betul. Nah, ini juga teman-teman, kita sapa dulu teman-teman yang baru bergabung ya kak ya. Ada kayaknya fans ini semua yang bergabung. Iya. Banyak ini. Ada Aswarja. Iya, live. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menyaksikan IG live ini, nanti bisa ke YouTube. Iya. Oke, ada Azwar Jais Chua, ada Silvana, ada selamat sore Irwan Bangsawan, Pak Irwan, kemudian ada Kak Heru, Henry, kemudian ada Khalid. Nah, ada bergabung juga nih. Untuk teman-teman yang misalnya punya sesuatu yang bisa di-share atau misalnya ada pertanyaan untuk sharing pengalaman merasakan hal yang sama gitu ya di masa-masa saat ini, boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan ya diskusikan bersama. Kira-kira adakah insight baru dari seorang owner dari Kampung Merdeka gitu ya. Nah, tapi Kak Iskandar bisa nggak sih, misal teman-teman nih kayak tadi oke, kalau misalnya kita punya kos yang banyak, kita punya nafas yang panjang, silahkan mainkan begitu. Tapi kalau misalnya tidak punya misalnya nafasnya pendek-pendek begitu, dia tidak punya baru tidak pasti masih open market, masih meraba-raba, mending tutup dulu. Cari dulu yang ya pasti. Nah, yang pasti-pasti itu seperti apa? Yang pasti-pasti itu seperti apa biar tetap bisa bernapas gitu ya? Yang pasti itu
ya kau jual jalan kote misalnya lebih pasti-pasti sih. Aha. Kau jual pisang hijau lebih pasti-pasti orang pasti cari pisang hijau, masih cari jalan kote. Baru kasih lihat di sini nih, apalagi kan canggih nih ilmu-ilmunya nah sekarang toh. Ada bilang value banyak di sini mau komentar apa diferensiasinya, ada apa posisinya sebagai kau jalan kote ini. Tapi yang lebih dibutuhkan apa sekarang adalah steril. Tunjukkan ke bahwa kau pakai misalnya pakai kaos tangan yang rapi, apalagi kaos tangan rapi, maksudnya pakai bersih, kau pakai kaos tangan, terus pakai misalnya topi supaya tidak jatuh rambutmu, pakai masker, kau pakai masker pertama goreng jalan kote, kan itu yang penting sekarang. Nah kalau ini kalau seperti kalau makanan itu di sekarang orang dicari, kalau di makanan ya pasti sekarang cuma menu buka puasa saja. Kalau seperti kalau di masker ya mati nih karena banyak dipesaing dan harganya sudah dipres habis, mungkin untungnya 1.000 manis atau 500-an rupiah kalau kita mau main. Terus kalau sudah dilewat masa pandemi ini, pikirkan lagi apa yang kalau apalagi selanjutnya, apakah di situ waktu memutuskan apakah harus memulai kembali atau masih mau cari yang pasti lagi, karena tergantung dari kondisi yang ada. Ini seperti ibarat kita jualan dalam kondisi perang, jadi kita belum datang pasti. Saya saja pribadi aturan dalam ini kan kita bicara UKM. Kalau UKM itu mainannya selalu gaya-gaya koboi saja, jadi apalagi kita tidak tahu aturan yang berlaku itu tidak pasti. Saya sudah katakan aturan berlaku untuk kita tidak pasti, kita harus begini terus, bisa jadi berapa hari ke depan, bulan depan atau tahun depan, tergantung dari kondisi yang ada. Tapi selama itu kita harus selalu melihat peluang-peluang yang ada, seperti itu. Masih ya banyak, yang apalagi sekarang kalau seperti main-main online, main-main nggak tahu sih kalau sudah masih main dropship masih laku tidak ya, pasti yang tanyakan kepada ahlinya, yang apalagi internet marketer masih bisa juga dilakukan. Jualan-jualan yang kalau mau tes usahakan yang masih, artinya kalau bisnis masih coba-coba, usahakan jangan yang menggunakan modal uang, gunakan saja yang ada modal waktu dan skillmu itu saja. Tapi kalau mau pakai modal uang tiga-tiga bos, harus sekarang ini jelas-jelas kan sekarang kan apa membutuhkan orang, bahkan sembako pun kau jual telur masih bisa dikatakan pasti, karena telur ini masih dibutuhkan orang. Terus kalau seperti jualan yang masih toko, masih berapa jaga-jaga, karena salah satu merek pizza saja sekarang punya orang itu sampai jualan di pinggir jalan. Iya, betul. Karena apa? Pizza saya lihat kemarin pizza ada satu minuman teh yang mahal-mahal. Iya, gerai-gerai ayam. Kopi mahal, gerai-gerai ayam sudah di jalan. Bahkan burger sudah ada di jalan. Terus saya lihat ini pizza ada di sini Pak, di mobil di pinggir jalan baru pakai ini. Obral. Karena kondisinya memang seperti itu. Nah kalau kita tidak berpikir di mana peluang, bisa kita. Kalau saya sendiri di Kampung Merdeka Kecamatan sekarang, bahkan kemarin saya sempat bilang, itu sudah tidak ada orang beli ini, karena tidak ada sudah orang berfokus bagaimana mereka social distancing. Lebaran juga kan tidak kemungkinan tidak lebaran di Idul Fitri di lapangan, kemungkinan, tapi tidak tahu nanti. Kalau Idul Fitrinya di rumah, terus tidak bisa kan orang pakai baju baru itu kan mau ketemu keluarganya, atau mau terus apalagi sahabat-sahabat di kampung kerja, di anak kota, belanja di kota, pulang di kampung gitu. Nah seperti itu dulu, tapi sekarang tapi pas kemarin akhir PHR, kemudian saya keliling Makassar, cek semua toko yang ada, ada harapan. Kayaknya masih bisa, tapi saya ternyata memang anak umur yang masih muda, masih belia yang mungkin anak-anak Tegal mungkin ada yang ada Papua. Makassar ini kemarin sudah mulai baik. Saya di sini mungkin bukan dari daerah, karena kita ditahan dari Goa, di Maros, semua ditahan dari sana. Jadi dulu kan biasa orang dari Bulukumba, Takar, dan Tayang datang ke Makassar untuk belanja, dari Sibra, Parepar datang ke Makassar. Sekarang ya online saja, jadi sekarang kita maksimalkan di online. Ya sekarang
ya kita maksimalkan di online saja. Bagaimana caranya bikin program-program orang pesannya lewat online. Terus Makassar Dagang juga, tim saya di Makassar Dagang sudah memaksimalkan juga. Jadi kan orangnya banyak live. Nah, join di situ kan orang kalau mau bayar. Jadi di situ juga dimaksimalkan. Itu. Oke. Jadi itu gitu. Berarti, nah ini yang menarik. Biasanya kalau kita berbicara juga Makassar Dagang ya, ini kan memang betul-betul penjualan online gitu ya. Orang-orang yang punya toko, misalnya kayak di Pasar Butung, di pusat-pusat perbelanjaan itu kan, sekarang mereka jualannya lebih banyak ke apa namanya, fitur live begitu. Nah, apakah ini juga satu strategi untuk bisa mendatangkan income banyak, modalnya juga sedikit gitu? Ya. Kalau memang live, salah satu cara memang apalagi supaya kita bisa menambahkan penghasilan, karena live Kampung Merdeka saja live. Jadi, kalau kita ada live Kampung Merdeka itu hanya live karena kondisi sekarang. Jadi kita juga lakukan metode live karena orang sekarang kan banyak di rumah, lebih banyak pegang HP daripada daripada beraktivitas yang lain. Nah, lebih banyak dengan HP-nya. Nah, itu kita lakukan live. Jadi kita live di Instagram, live di fanpage Facebook. Nah, kalau seperti kan ada masalah. Iya, apa aku bilang nanti kalau live Kak? Karena tidak semua seperti Riva yang banyak tuh bisa cerita. Maksudnya begitu tuh. Kalau Riva enak, banyak bisa cerita. Kita ini kodong apa? Kamu itu masalahnya. Banyak orang yang mau jadi biasa live, tapi dia bilang malu-malu ke depan video. Saya tidak tahu mau bilang apa di depan video, apa dia dibikin, terus ada dibilang, kan itu ada masalahnya. Kalau seperti itu masalahnya, saya sarankan nih tips gini, tips anak-anak apalagi anak kampung, anak penjual live bilang, pakai apalagi kalau saya sih pakai kertas saja, tulis di nomor WA, kalau mau ada pesan silahkan WA ini, terus juga cek katalognya di IG ini, cek katalognya di fanpage ini. Itu saja baru pasang kasih live ini. Ya kalau ada orang nonton syukur langsung lihat bertelur, tapi jauh lebih baik kalau seperti ada interaksi. Kenapa? Kalau seperti ada interaksi itu penontonnya bisa lebih banyak, apalagi ini yang masa banyak ya seperti yang bilang sudah menjadi moderator tapi tidak ada penontonku, biasa kulihat begitu tuh. Kurang penonton penting. Iya, bagaimana mau banyak penonton kasihan. Kalau seperti itu di produk muka live ini anuku kacang goreng tuna, ini ikan, mana menariknya? Coba kok maksudnya kok banyak bicara, bikin kuis. Dia sekarang yang paling banyak nonton. Siapa kalau bukan itu pasti pegang-pegang uang begini. Siapa mau ada bagi-bagi share silahkan share, yang komen, share ke beberapa grup, saya kasih uang ini. Mana Pak? Kalau tidak banyak bagikan seperti itu. Kalau kau produk saja, ini sudah apalagi tidak menarik nih, baru mau menuntut banyak. Ini kan kalau live sama seperti televisi, kalau menarik pasti banyak orang. Kalau biasa-biasa tidak tahu juga. Nasibnya orang banyak itu orang lain, bukan hanya kau. Seperti itu. Oke. Katakan aja. Berarti memperlihatkan sesuatu yang menarik begitu ya, untuk bisa menarik perhatian banyak orang, untuk bisa juga menaikkan awareness orang kepada kita. Tapi bukan engagement apa lagi? Engagement. Ya, engagement. Oke. Nah, tapi gini, mungkin ada tips-tips mungkin yang bisa dibagikan begitu, step by step untuk kita dari mulai kita membaca keadaan. Kayak tadi kan Kak Iskandar yang tadi sempat give up pertama, yang sempat ndak ada mi harapan ini kayaknya ndak usah dibuka, ndak ada mi pembeli, tapi ketika keliling ternyata wah banyak toko-toko yang buka dan ternyata masih ada orang yang datang untuk beli begitu. Apa yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ikutan di live kita sore hari ini, step by step yang harus kita lakukan gitu untuk bisa itu tadi betul-betul meminimalisir pengeluaran, meminimalisir modal, dan kita bisa mendapatkan income yang pasti untuk bisa panjang nafasnya. Mungkin agak nyambung tapi juga terkait bagaimana kemasannya. Jadi pertama mindset ini paling banyak berpengaruh. Jadi saya pelajari dari saya sendiri, terus saya buka juga.
jujur pasti pada saat pandemi pertama mungkin sangat sedikit orang, mungkin masih sangat sedikit, halo Ya. mungkin masih sedikit orang untuk merasakan eh, tidak panik pada saat berita pertama itu hadir. Saya tidak tahu sekuat siapa sih yang bisa maksudnya tetap santai pada saat itu. Tapi hampir semua orang merasakan panik pada saat itu. Tapi perlahan mulai aware, mulai sadar dengan ini harus dijalani, harus dihadapi dengan iman paling penting. Nah, saya mulai sadar ketika saya sudah mengurangi namanya membaca berita. Mengurangi baca berita, saya hanya fokus yang berita baik-baik saja, pilih-pilih, karena itu akan mempengaruhi cara berpikir dan berdampak pada cara tindak kita, dan apalagi bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, kalau seperti kita terganggu bahwa kayak itu yang tadi saya cerita, tidak ada harapan begini, karena berita-berita semua muncul. Iya. Berita-berita dan tidak berasumsi. Nah, ketika sudah berasumsi negatif, lebih baik saya langsung apa tindakan yang harus saya lakukan supaya bisa merubah pikiran saya. Ini saya keliling, ya pastikan secara nyata bahwa iya, ini tidak seperti yang ada di berita atau asumsi saya sendiri. Ternyata masih ada harapan. Nah, ini yang harus dikurangi dulu. Kita apalagi kita sebagai pemilik pendiri atau pemimpinnya, apalagi mindset kita harus berpikir berprasangka Baik, positif. Berprasangka tapi tetap juga realistis dengan apa yang sebenarnya positif buta. Artinya berprasangka baik, tapi harus kita menganalisa kondisi-kondisi yang terjadi di lingkar apalagi di wilayah kita, di sekitaran kita. Kita harus lihat sesuai fakta apa yang terjadi. Terus pasti ada solusinya. Nah, jadi sekarang saya selalu berpikir mencari celah, melihat peluang dan ada kemungkinan di mana ada kemungkinan yang bisa dikerjakan. Gitu. Terus soal bagaimana memilih modal, ya itu tadi utamakan cash, kurangi dulu awareness. Jadi kalau memang mau kita tiba-tiba kita ada modal dan tetap mau bisnis, masuk di bisnis yang pasti dulu, tapi memang persaingannya paling nanti di harga atau di value-nya seperti itu. Jadi saya juga ada nanti adalah bisnis yang untuk tentang perempuan, itu saya juga memilih bisnis itu karena saya pikir itu bisnis yang pasti masih dibutuhkan. Jadi basisnya itu bukan yang diinginkan. Jadi kita harus masuk di basis dulu yang apa yang dibutuhkan pada saat ini. Kita harus realistis dulu karena ini tidak ada kepastian, aturan pemerintah juga tidak jelas bagaimana kepastiannya, apakah PSBB-nya ditetapkan, dilonggarkan, besok naik bisa transport, ada yang tidak, pesawat bisa, tapi itu lagi kendaraan di darat tidak bisa. Nah, saya bingung ini mau bagaimana. Jadi perlakukan ketidakpastian ini dengan cara tidak pasti juga. Oke. Berarti gitu. Jadi tapi harus cepat bertindak, maksudnya ya harus cepat bertindak. Kok saya begitu ya, karena tidak pasti kadang lakukan juga dengan tidak pasti. Maksudnya ada itu istilah kalau kita nonton itu apalagi film ada karakter yang sulit ditebak, itu lakukan begitu. Jadi lakukan tindakan-tindakan yang sulit ditebak. Oke. Perlakukan ketidakpastian dengan ketidakpastian juga. Iya. Berarti bergerak sesuai kebijakan, sesuai keadaan. Oke. Ya. Minggu ini keadaan seperti ini, kita bergerak seperti ini. Minggu depan beda keadaan, beda strategi lagi dong, kayak begitu ya. Begitu. Oke. Begitu. Itu Ya, tidak buang-buang tenaga itu atau kayak menguras effort yang lebih besar. Karena satu jadi ada hikmahnya. Pertama, pasti ada pelajaran setiap peristiwa pada saat itu, apakah yang kita lakukan berhasil atau gagal, pasti ada pelajaran yang bisa didapat. Dan kalau seperti daripada diam, artinya kita berhenti pada tidak melakukan yang bisa memungkinkan. Itu canggih nih bahasanya. Jadi kita berhenti ternyata siapa tahu bisa ada di situ, siapa tahu. Seandainya misalnya saya kemarin diam,
Mm-mm. bahkan tidak melakukan apa-apa pada saat itu hari. Kan pada saat PSBB enggak, ini pengalamanku. Pada saat PSBB pertama, apa yang saya harus lakukan? Bahkan saya sudah ingin mau menutup full. Hmm. Ya sudah, saya mengabdi kepada negara. Karena pertama saya dipengaruhi oleh berita, kedua saya itu yang tadi bilang, mending kita diam saja, tidak melakukan apa-apa. Hmm. Takut nanti membuang waktu, effortnya lebih. Itu kan semua yang seperti itu masuk di kepala saya. Hmm. Hmm. Tapi pada saat itu, di detik 1 hari terakhir sebelum PSBB, tiba-tiba ilham turun. Pertama, online tetap berjalan. Kedua, untuk yang di toko tetap tutup, tapi lakukan live di IG dan fanpage. Mm-mm. Jadi yang di toko beda nomor untuk pemesanan, dan untuk di luar Makassar beda yang melayani. Terus ketiga, kita lakukan kampanyekan bahwa jualan kita ini steril, semprot disinfektan, sampaikan kepada konsumen bahwa kita steril, pakai pos tangan, pakai masker, sesuai protokol kesehatan. Itu dilakukan. Dan apa terjadi? Ternyata ada pembelian dan ada rezeki saja, karena saya kira tidak ada. Ternyata itu anunya, kita harus bersikap positif soal bilang kan itu kan karya saya sudah berkurang pada saat itu. Jadi itu kita mengurangi juga biaya, karena kita juga realistis, saya tidak bisa pasarkan seperti itu. Tapi ini yang paling bisa kita lakukan terus. Oke, yang saya catat dari apa yang diceritakan ini, step-stepnya itu tadi yang paling penting. Pertama, paling penting adalah mindset kita, jangan terpengaruhi oleh keadaan juga ya, seperti itu ya. Jangan sampai itu malah menyurutkan semangat, begitu ya. Kalau berita sekarang kan ya, berita apalagi korban corona sudah menjadi statistik nih, dan menjadikan kayak apalagi membanding-bandingkan nih. Berapa di sana positif, negara mana positif, di pulau di sana berapa positif, statistik nih, seolah-olah kayak skor nih saja. Sekarang saya mencoba untuk tidak tidak memperhatikan itu lagi. Yang penting saya menjaga protokol kesehatan, pakai rajin cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, itu saja. Oke. Karena itu yang begitu bikin takut, baru kita bikin pusing gitu. Iya, kalau misalnya pikiran kita oke, next pasti keputusan-keputusan diambil juga oke gitu ya. Makanya hindari hal-hal, pokoknya intinya hindari hal-hal yang bisa membuat tidak waras begitu ya. Baca yang bisa bikin waras saja ya. Seandainya tidak waras tuh kayak begitu nih. Sekarang Riva itu pakai headsetnya, sampai berpikir siapa tuh ada kumannya di situ, di headset turun di hidungku begini. pegang pulpen, siapa tadi pegang pulpen ini? Sampai begini tuh. Iya. Kalau kita cuci tangan mau kasih bersih, aman semua. Oke. Insya Allah begitu. Nah, melihat peluang, bergerak cepat, kemudian baca keadaan secepat mungkin dan juga bergerak cepat. Nah, banyak juga berarti dari yang disampaikan tadi sama Kak Iskandar, saya menangkap berarti ada peluang bisnis baru nih yang lahir setelah pandemi. Iyalah. Gitu kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, bagaimana kemudian? Oke, kalau sekarang kita sudah bisa, intinya sudah bisa belajar untuk memetakan gimana gerakan-gerakan yang harus kita lakukan selama pandemi bisa bertahan, dan ini jadi new normal gitu. Kita akan terbiasa dengan keadaan yang seperti ini. Terus nanti setelah after ada bisnis-bisnis baru yang lahir, berarti harus fact lagi dari awal gitu. Iya. Yang baru mulai, tapi kalau yang sudah jalan ya pasti akan beda lah istilahnya. Apalagi om Heru Tanjung saja bilang akan terjadi new normal. Jadi memang Om Sandi Sandiaga Uno jadi new normal, jadi akan terjadi seperti itulah, pasti ada new normal. Dan bagusnya sebenarnya bisnis kita sementara ini di reset, dia mungkin bisnis kita lagi lelah-lelah, mungkin waktunya untuk berbenah. Bahkan saya pikir ini nanti saya mau reset betul-betul dari nol. Artinya dari sistem kita memang lihat yang mana yang harus dibuang, yang mana harus diperbaiki, yang mana harus dimaksimalkan. Jadi saya ini hikmahnya pandemi COVID-19 ini, kita bisa memperbaiki lagi kembali. Pasti nggak normal lagi, dan ekonomi juga baru mau tumbuh lagi kembali yang kita tidak tahu kapan mulainya. Jadi kita harus bertindak secara cepat, jangan boros,
dan jangan beli asal maksudnya yang tidak terlalu kau butuhkan gitu. Terus apalagi di bisnismu jangan lakukan pengeluaran yang tidak perlu, jangan lakukan keperluan atau pengeluaran yang apa masih masih tidak pasti ini apa efeknya, yang kau tidak ketahui masih aja kau coba-coba untuk saat ini, tapi kalau untuk nanti itu kan bagian dari resiko lah seperti itu. Kalau sekarang ini harus kita punya tes, harus punya pasti, dapur harus tetap menyala. Mhm. Oke. Nah, kalau kita melihat kondisi Makassar kan sekarang orang lagi apa ya namanya, pusat-pusat perbelanjaan juga sudah akan mulai dibuka begitu ya untuk di Makassar sendiri. Katanya, Ah, ah. katanya. Ada surat edar dan Katanya. ya kita tunggu ya, kita tunggu. Ya. Tidak Kalau pasti nih katanya. Nah, tapi kalau misalnya itu kemudian akan berlaku gitu. Sekarang kan juga kalau kita melihat di jalan, oh, mulai ramai nih orang mulai belanja apa segala macam gitu kan. Nah, dari Kampung Merdeka sendiri melihat wah ini peluang baru, ini peluang besar gini. Ini sekarang saya bisa ada satu ruang untuk saya bisa bernapas begitu. Apakah melihatnya seperti itu dan perlakuannya akan seperti apa? Kalau apa bagaimana? Kan sekarang orang sudah mulai ramai belanja persiapan lebaran dan segala macam, walaupun tidak bisa sepanen tahun-tahun sebelumnya, tapi Ya. at least sekarang di masa-masa sulit ini melihat ada ruang untuk saya bisa bernafas gitu. Ketika semua itu kembali, orang mulai ramai, orang-orang akan belanja dan lain sebagainya, treatment apa gitu dari Kampung Merdeka sendiri untuk bisa dimaksimalkan, dilakukan biar income-nya betul-betul at least mendekati target gitu. Apa sih percepatan, kan paling dasarnya adalah percepatan stok dulu dimaksimalkan, bagaimana bisa terjadi percepatan produksi untuk ketersediaan barang apabila kondisi ekonomi sudah baik. Tapi itu saya dari awal saya sudah siapkan, sampai sekarang saya sudah siap untuk itu. Apabila istilahnya sudah ada di tombol on off nya tinggal dinyalakan, karena seperti sudah membaik ekonomi. Tapi itu harus dipersiapkan dari awal. Jadi itu juga ini pertanyaannya sangat menarik. Banyak orang tidak melakukan persiapan untuk itu. Oke. Karena apa? Seolah-olah gara-gara berita nih, kami dapat apa nih, bagaimana. Tapi istilahnya harus punya safety tank juga. Artinya begini, harus punya terowongan bawah tanah lah. Apabila itu hancur nih, pecah memang ada tempat sembunyi atau dalam tempat sembunyi itu harus punya senjata di situ. Nah ini kita sudah siapkan, apabila sudah mulai membaik, sudah ready semua barang ini istilahnya mesin sudah tinggal starter, baru kita tinggal nyalakan. Tapi untuk masalah di kondisi sampai sekarang tidak pasti ini, bukan itu dipakai. Kita melakukan juga ya istilahnya pergi ke bawah berburu saja, misalnya sembunyi-sembunyi lihat dia sembunyi di atas pohon, yang mana ini musuh, yang mana ini, jadi pasti seperti itu. Tapi tetap ada senjata disiapkan. Ini harus penting juga, jangan sampai, karena kenapa, bukan pasti cuma saya atau brand yang lain atau brand Kampung Merdeka yang bersedia untuk itu. Banyak sudah bersedia untuk ini, cuma dalam bawah tanah disimpan. Lihat nih nanti setelah semua baik, tiba-tiba langsung ada. Nah di sini dia setelah post krisis pasti di situ muncul orang kaya baru, orang miskin baru. Nah di sini dia, karena pasti orang kaya baru sudah ada teman yang siap, ada memang sudah pengalamannya sudah banyak gitu, sudah ini berkali-kali mencoba gagal, karena begitu dan dia belajar ini bisa bangkit melesat. Nah ini yang selama ini tinggalkan orang Makassar bilang, baru pokok kau orang sudah jauh di kereta ya, baru kau memulai seperti itu. Jadi siapkan memang dari sekarang, jangan selesai baru, walaupun tidak pasti. Oke, berarti memang kita sudah selain strategi untuk bertahan, mempertahankan pendapatan di masa sulit ini, juga harus kayak ada strategi untuk setelah ini kita mau ngapain, gitu ya. Ada senjata yang disimpan di bawah tanah dulu, baru nanti keluarkan begitu. Nah itu siapkan memang nih. Ini kan banyak orang dah siapkan orang, makanya pada saat sudah stabil, orang sudah siap senjatanya, enak di jalan. Ada ini kendaraannya. Kita yang baru kan sudah selama hanya menonton nih, melihat di berita-berita negatif yang bisa menakutkan. Tidak melakukan apa-apa, persiapannya istilahnya kekebalan tubuh, apa istilahnya
persiapannya tidak matang, lapangan sudah tersedia, baru kamu pemanasan. Istilahnya liga sudah dimulai, baru kamu pemanasan, baru lagi mungkin masih di luar stadion, tuh ya nggak gimana cara masuk stadion ini. Syukur-syukur kalau masih ada juga di bangku cadangan. Gitu. Ya bagaimana saya persiapkan memang dari sekarang, dan makanya harus kita tahu apa nih yang harus saya lakukan apabila pos krisis ini sudah membaik, yang ingin saya mau lakukan. Tapi saya simpan di dalam kota ini saja. Nah untuk yang tidak pasti ini apa yang saya harus lakukan. Jadi saya harus siapkan ini nanti pada saat sudah membaik nih, tinggal terbang nanti. Gitu. Jadi saya sekarang sudah, maksudnya sudah siapkan sekarang itu, bahkan ada saya mereka sudah sekarang nanti ada saya mau launch produk mungkin di tengah pandemi, supaya saya sudah memang karena memang sudah dari saya preparing dari bulan 11 tahun 2019, tapi bagaimana saya harus launch di produk, saya bismillah akan coba karena wilayahnya kebutuhan perempuan juga. Insya Allah saya launch dan kita lihat, tes dan ukur. Karena saya sudah ada pengalaman bahwa bagaimana bisa ditahukan dari coba. Oke, baik. Bersiap untuk menghadapi medan baru ya setelah pandemi. Nah, kemudian ini juga menarik gitu ya. Berarti tadi juga sudah sempat disinggung masa pandemi ini. Biarkan bisnis kita untuk istirahat sedikit gitu ya, untuk introspeksi gitu. Tapi juga ternyata pandemi ini, masa-masa sulit ini ada yang orang gunakan untuk starting point untuk hal yang baru, begitu. Iya, di situ dia sekarang ini ada yang orang sudah prefer nih, sudah belajar, bahkan sudah susun strategi apa yang dilakukan, walaupun dia tidak tahu kapan dia dikeluarkan. Dia hanya bisa tahu dia keluarkan di mana pada saat sudah siap, sudah selesai masa krisis ini. Pada saat itu, tapi dia sudah siapkan. Ada pasti, bahkan sudah orang-orang yang sudah mentalnya untuk bisnis ini sudah siapkan di semua masalah itu. Nah, tapi kalau yang apalagi bisnis karbitan, jadi itu tinggal menonton, ini makin bisa gimana? Tidak bisa membaca pasar gitu ya. Begitu. Oke, nah saya mau minta tanggapan seorang ini dari kacamata seorang owner bisnis ya, seorang pebisnis. Oke lah, tadi kita sudah dijelaskan bahwa masa pandemi kita lakukan ini. Setelah pandemi juga kita harus bersiap untuk ini. Nah, kira-kira kalau dari seorang kacamata Iskandar Cita yang memang sudah bergelut di dunia bisnis begitu, kira-kira setelah pandemi ini nanti akan banyak muncul yang seperti apa gitu ya, model bisnis yang seperti apa gitu ya. Dan ini juga jadi pelajaran bagi teman-teman yang kayak tadi masih meraba-raba, dia nggak tahu dia mau ngapain setelah pandemi. Jadi ada bayangan gitu, oh iya saya dapat insight dari Iskandar Cita setelah pandemi ada seperti ini, oh ya saya harus bersiap mulai dari sekarang kayak gitu. Kalau saya sih masa setelah pasca pandemi ini memang tidak ada bayangan mau bagaimana. Tidak bisa, karena jangan sampai saya ada di pikiran sebenarnya. Cuma saya takut mengeluarkan statement ini karena tahu penontonnya Smart FM banyak tuh, nanti para pebisnis nanti mempengaruhi keputusan bisnisnya gara-gara pernyataan yang bernada fiksi gitu. Harus karena saya takut tuh, karena seperti seumuran ini, saya bukan seperti seumuran misalnya Pak Heru Tanjung, Sandiaga Uno yang sudah mengalami beberapa masa krisis dari 2008, 2008. Kalau walaupun begitu mereka tidak tahu apa ini selesai, ini di masanya pun dia merasakan baru pilih terjadi seperti ini, karena sebelumnya UKM dulu masih bisa selamat, yang pebisnis besar saja yang habis. Istilahnya mereka bisnis besar ini waktu di Krisma dulu, tahu dia tidur pas bangun banyak utangnya karena ini dolar. Sekarang kan ini UKM ini sudah tergerus karena kita tidak bisa jualan, dibatasi itu bisa jualan langsung. Jadi seperti itu. Kalau saya sih bilang apa sih tolong, tapi ya bisa saya bilang bisnis yang nanti ke depan pasti
uh, secara apalagi secara umumnya itu bisnis yang online, karena perilakunya orang sudah Ya. terlatih di dalam sebulan ini, 2 bulan terakhir ini, 3 bulan kan terlatih ini untuk bermain-main online. Nah mungkin wilayahnya di online kan, masih sistemnya bisa banyak ke online seperti itu. Oke, oke, oke. Dari kebiasaan orang-orang yang sekarang, bahkan orang-orang di dalam tanda kutip daerah-daerah yang sebelumnya tidak familiar dengan koneksi internet, dengan teknologi, sekarang karena pandemi semuanya jadi terbiasa dan Mungkin dia sudah main Zoom nih juga tuh Iya, iya. dari sambil nampak ada sawahmu di mana sih belum kau tanam. Bilang sambil video call dulu ya seleksi. Yang mana pupuk yang mau dikasihkan di sini? Video call. Yang mana ya di sini? Oke, berarti Jadi bagus main online lah. ini sering dengan lifestyle orang berubah gitu ya, lifestyle pasar juga berubah, jadi ya kemungkinan salah satu kemungkinan nanti pasar itu juga lebih akan berubah dan peluangnya akan lebih besar ke online, lebih besar daripada yang sekarang. Oke, baik. Oke. Waktu kita habis, tunggu ya, kita lanjut di YouTube lagi. Nah, tunggu ya, saya akan masukkan lagi untuk Instagram sebagai closing statement karena waktu kita ternyata habis. Untuk Instagram ternyata sudah 1 jam Kak, nggak terasa. Nggak terasa waktunya. Nah, oke, terakhir untuk closing statement gitu ya, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman khususnya smart listener yang menyaksikan kita? Lanjut Instagram ya? Iya, ntar dulu. Apa yang ingin disampaikan ke teman-teman yang menyaksikan kita ini, gitu ya? Sebagai closing statement, saya start dulu. Ini enggak live di radio ya? Enggak. Live di YouTube. Live YouTube. Saya lupa tadi ingatkan, ternyata waktunya memang sudah habis. Karena Instagram cuma terbatas 1 jam kan. Oke. Coba ada notifnya Kak, bisa ya? Oke, wait. Itu juga sudah mau habis Zoom. Dah? Ya, masuk. Oke, sudah tersambung lagi. Tadi kita agak terputus. Untuk terakhir sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman nih? Ya, untuk penutup teman-teman harus optimis lah. Utamakan dulu bagaimana cari cash, bagaimana bisa jualan yang di wilayah apa yang lagi sekarang dibutuhkan. Terus kurangi baca berita-berita yang mungkin bisa menakutkan kita atau bisa merubah cara pandang juga. Tapi kalau sudah siap nih, santai nih baca, misalnya berapa jumlah korban, yang lain, ada apa-apa lagi. Tapi kalau belum siap, mending hindari. Terus ikuti tetap protokol kesehatan, protokol COVID-19 ini, tetap cuci tangan, masker, hindari keramaian, itu penting karena kita juga turut membantu tenaga medis supaya tidak banyak sekali orang masuk ke rumah sakit. Artinya seperti kasihan sih. Bahkan saya sendiri, istri saya dari medis, istri saya dokter, kalau pergi jaga ke dokter umum, pulang sebenarnya kita bilang awalnya itu pulang kita pikir dari jenis bersing dekatnya ya seperti itu, karena parahnya juga kan kalau di dokter umum itu kalau kita tidak tahu apakah dia orang ini datang positif atau negatif karena dia bisa saja carrier, tapi perlahan kita jalani, saya lengkapi APD-nya,
lengkapi dengan imannya seperti ini teman-teman. Jadi penting bagi sekarang ini masa Ramadan toh. Jadi teman-teman tetap ikhtiar, tetap jaga kesehatan, ikuti prokesnya, tapi imannya seperti ini. Artinya saya dapat pelajaran bahwa apabila orang mati dalam keadaan wabah seperti ini, itu insya Allah syahid. Seperti itu. Nanti cari sendirilah apalagi hadisnya. Oke deh. Saya sendiri saya hadisnya, dan yang Siap. saya dengar seperti itu. Jadi insya Allah kita tetap ikhtiar, kita tetap harus berpositif thinking, tetap semangat. Seperti itu. Oke deh, terima kasih Kak. Yang penting intinya sekarang untuk bisa mewujudkan pertahanan yang kokoh gitu ya, dan juga menghadapi era baru setelah ini, mindset kita harus benar-benar baik. Untuk mendatangkan income yang pasti, modal seperti apa, itu didasari sebenarnya dari mindset kita ya. Sebagai business owner harus punya strategi-strategi yang jitu, dibarengi dengan didasari oleh itu tadi, pikiran tak ndak boleh ndak waras begitu, ndak boleh terpengaruh dengan berita-berita negatif begitu ya. Oke deh, terima kasih banyak. Apa? Subscribe YouTube. Oh iya iya, Kualitatif ya. siap. Teman-teman, ya mau nonton Riva di program yang ini Obrologi, bisa ada di channel saya. Siap. Ini juga YouTuber ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Iskandar untuk Oke, waktunya. ya. Sore ini sudah bergabung di Senin Inspirasi Smart FM. Untuk Anda yang belum sempat menyaksikan di Instagram Live, kita akan bisa disaksikan di YouTube. Terima kasih banyak. See you. Oke.